Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Sebenarnya pagi ini adalah lanjutan daripada khotbah semalam. Habis gelap terbitlah terang. Kita baca dulu Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hosea pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku di situ adalah umat Tuhan. Siapakah umat Tuhan di zamannya Hosea? Israel. Siapa yang memilih? Tuhan. Umat pilihan Tuhan ini binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Jadi jangan pernah berpikir kalau Tuhan yang memilih, kalau kita jadi umat pilihan tidak bisa binasa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Makanya teologi yang mengatakan kalau Tuhan memilih pasti selamat orang itu, salah itu. Alkitab berkata dengan clear, jelas. Manusia itu berani loh mengubah-ubah. Perhatikan saja khotbah-khotbah itu. Ngerubah-ngerubah Alkitab. Makanya hidupnya dalam gelap terus. Meskipun hidup di gereja. Nggak berasa orang-orang hidup dalam gelap itu. Kalau orang hidup di dalam gelap itu, dia nggak mau sebenarnya hidup dalam gelap. Tapi karena tidak merasa dalam terang, buta matanya. Nggak melihat adanya terang. Karena Alkitab dirubah-rubah. Umatku binasa. Saya cerita begitu sama seseorang ya, kata dia begini, itu bukan umat Tuhan Pak. Loh tulisannya umatku. Iya tapi bukan sebenarnya. Kalau umat Tuhan pasti selamat. Orang kalau udah mabok agama begitu. Lihat di depan matanya nggak ngerti dia. Saudara, hidup cuma sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Buta mata hatinya. Umatku itu bisa binasa. Kata Tuhan. Ini Tuhan loh yang bicara bukan saya. Kenapa bisa binasa? Kalau tidak mengenal Allah. Biar umat pilihan kalau tidak mengenal Allah binasa. Buktinya apa? Buktinya bangsa Israel banyak yang binasa. Padahal melihat banyak mujizat. Hari ini banyak gereja jualan mujizat. Untuk apa? Yang utama itu yang lebih penting, mujizat boleh. Tapi kalau itu terus-terusan setiap minggu produknya cuma itu. Jemaat nggak jadi apa-apa, berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena dalam pikirannya kalau ke gereja cuma mau mengalami mujizat. Bukan mau menjadi terang. Ini plesetan loh, kelihatannya rohani. Tapi itu salah besar. Saya tidak bicara mujizat tidak boleh. Boleh. Itu hanya satu dari sekian banyak hal yang penting. Jangan itu diutamakan terus. Kayak jualan produk aja. Produknya cuma satu. Ujung-ujungnya duit juga nanti. Saudara kalau mau diberkati ya menabur katanya. Maksudnya kasih persembahan ke gereja. Persepuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah. Sehingga jemaat ada yang takut ke gereja. Kenapa? Saya lagi nggak punya uang Pak, nanti ditagih persepuluhan. Jadi sesat kan semuanya. Gelap pikirannya. Kita itu tidak anti persembahan. Banyak orang itu pura-pura tidak mengerti. Oh itu anti persepuluhan tuh. Tidak mengerti. Gelap pikirannya, hatinya juga ikut gelap. Ke gereja itu bukan soal uang. Ke gereja itu supaya kita hidup dalam terang. Jadi kalau gitu tidak perlu memberi persembahan Pak. Pikir sendiri. Kalau sedang kesulitan ya nggak usah kasih. Pas-pasan hidupnya nggak usah kasih ke gereja uang. Justru gereja yang harus kasih. Justru gereja yang harus jadi berkat bagi jemaatnya. Ada amin nggak ini? Iya. Tapi kalau ada yang lebih, ikut dukung pekerjaan Tuhan.
Kalau saudara tidak mau dukung di sini, nggak apa-apa dukung di tempat lain. Tapi jangan tidak mendukung. Sebab nanti kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Nanti dilihat, oh kamu sama aku aja pelit ya. Jadi kalau ada yang kesulitan bahkan hubungi gereja. Gereja harus menopang hidupnya. Kan begitu. Itu baru kebenaran, bukan soal uang. Ya, jangan diplesetkan kebenaran. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lah kalau orang ke gereja hanya mencari mujizat, hanya mau main-main persembahan dibalas Tuhan gitu, nggak ngerti apa-apa berarti dia seumur hidupnya nanti. Puluhan tahun ke gereja diajarinya begitu terus. Terus mau jadi apa? Ya, pagi ini kita harus membuka pikiran hati kita. Supaya kita hidup di dalam terang. Sebab terangnya Tuhan itu sangat ajaib. Kenapa manusia tidak mengalaminya? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Ini jawabannya, Hosea 4 ayat 6. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu gak mau belajar sih. Sukanya yang begitu-begitu. Menabur katanya, nanti dibalas 100 kali. Dibohongin kayak gitu mau. Coba siapa yang bisa buktikan Alkitab ada itu? Gak ada. Itu pikiran pedagang itu. Supaya untung gerejanya. Jangan mau. Kita datang kepada Tuhan itu dengan seluruh hidup kita. Tuhan, hidupku ini milikmu. Ketika aku tuh kekurangan ya gak mau persembahkan apa-apa, gak apa-apa. Persembahkan hatimu yang penting. Tapi kalau kamu kaya raya, kamu gak persembahkan, ya kamu tahu sendiri, gak usah firman Tuhan. Kan begitu. Ke gereja itu fokusnya itu mau membenahi diri yang gelap ini loh dalam pikiran dan hati kita ini supaya menjadi terang benderang. Ya, itu ajaibnya di situ. Terangnya Tuhan itu ajaib. Terangnya yang ajaib. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Waduh, mengerikan loh. Kalau manusia dilupakan Tuhan bagaimana ya? Mau lari ke siapa? Ya, hidup ini luar biasa loh. Kalau kita bisa mendengar kebenaran itu, aduh Tuhan, terima kasih. Kebenaran tidak bisa dibeli. Saudara mau kasih rumah ke gereja juga percuma. Rumahmu dijual semua kasih ke gereja, percuma. Kalau engkau tidak mengenal Allah, kalau engkau tidak mengenal kebenaran, percuma. Ya, ingat baik-baik itu. Umat pilihan itu tidak otomatis selamat. Kita semua umat pilihan memang. Ada amin? Tapi tidak otomatis selamat. Tidak otomatis menjadi mengenal Allah. Tidak otomatis menjadi hidupnya jadi benar. Tidak ada yang otomatis di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya. Supaya kita mengenal, melihat sang terang. Mengerti kehendak-Nya. Supaya kita berubah. Hidup ini berubah. Jangan seperti dulu terus, tidak ada perubahan apa-apa. Tanpa pengenalan akan Allah, semua manusia binasa. Umat pilihan aja binasa. Apa yang dimaksud pengenalan akan Allah? Aku tahu Pak, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Pengenalan itu bukan tahu. Ya. Kau mengerti nggak kehendaknya apa? Kehendak Tuhan dalam diri kita. Bagaimana aku harus hidup. Itu pengenalan akan Allah. Maunya apa ya Tuhan dalam hidupku ini? Itulah pengenalan yang benar, yaitu kehendaknya. Dan yang kedua, kebenaran. Seseorang yang tidak mengerti kebenaran, ya hidupnya nabrak sana, nabrak sini, kayak orang buta. Hidup dalam kegelapan. Makanya ya, sering saya ulang. Gereja itu produknya itu minimal ada dua ini. Kalau nggak ada percuma itu. Yang pertama teladan. Teladan dari gembalanya. Teladan dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Aktivis-aktivis
dan jemaat-jemaatnya. Ingat loh, Bapak Ibu harus jadi teladan loh. Jangan bilang yang jadi teladan gembalanya saja. Jangan, kita semua sama. Di hadapan Tuhan strata kita sama semua. Cuma fungsinya beda. Sebagai gembala saya harus menggembalakan, menuntun. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian milik Tuhan, bukan milik saya. Ya, ada amin ya semua ya. Ya. Tanpa mengerti apa yang harus kulakukan Tuhan dalam hidupku ini. Itu seperti orang yang hidup berjalan dalam kegelapan. Rohaninya buta, hidup tanpa arah, atau arahnya salah. Banyak orang kalau ditanya ya, apa tujuan hidupmu? Jawabannya, kemana air mengalir saya ke sana lah Pak. Atau kemana angin bertiup, aku ikut saja. Loh, ya kalau anginnya angin surga. Kalau angin neraka, mau ikut? Jangan. Jangan ikut sana kemari, ke sana amin, ke sini amin. Ada orang khotbah diaminkan, dilihat dulu ini benar atau tidak. Bagaimana kalau dikatakannya yang dikatakan dikhotbahkan itu salah? Menjerumuskan saudara. Sehingga berjalan dalam lembah kegelapan. Ya. Makanya ya saudara. Lukas 6 ayat 39. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara kalau belajar dengan orang yang salah pengertiannya, itu seperti saudara buta dituntun orang buta, bareng-bareng masuk lubang kegelapan. Makanya kalau belajar hati-hati, carilah guru yang benar, gembala yang benar, dimanapun terserah, nggak usah di sini juga tidak apa-apa. Tapi saudara harus tahu persis yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jangan sembarangan amin-amin terus. Waduh kalau saya lihat dunia ini aduh mengerikan loh. Banyak domba-domba Tuhan tuh disesatkan. Aduh. Salah satu modusnya itu begini saudara. Saudara kalau mau diberkati menabur. Itu passwordnya itu menabur. Yang dimaksud menabur itu kasih uang ke gereja. Saya sampaikan ya para pengkhotbah ya. Bertobat kau. Menabur. Kau sendiri menabur enggak? Ngakalin orang supaya menabur. Dirinya sendiri hidup mewah tidak menabur. Waduh, dunia ini jahat sekali loh. Saudara ya, hati-hati. Jangan belajar sama orang buta. Ini Tuhan Yesus yang bicara loh, bukan saya. Sama-sama buta masuk ke lubang kegelapan. Ya. Oleh sebab itu, kita harus waspada setiap saat. Tuhan jagaku dalam kebenaran. Supaya aku tidak tersesat. Kan begitu kan? Ya. Amin ya saudara. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku dalam kebenaran Tuhan. Janganlah aku mendengar ajaran-ajaran yang salah, supaya aku tetap di dalam kebenaran, supaya aku
tidak binasa. Sebab hidup ini tidak ada artinya sama sekali. Meskipun kau memperoleh seluruh isi dunia ini, kau boleh punya uang triliunan. Tapi aku peringatkan, umurmu hanya 70 sampai 80 tahun. Sekarang kau umur berapa? Sisanya berapa, saudara? Sisanya berapa? Bukankah cuma sebentar lagi? Jangan buang-buang waktu mulai hari ini. Tuhan jagaku dalam kebenaran. Kan begitu. Belajar firman yang benar, lakukan. Mau sampai kapan? Tiap minggu ke gereja rajin, tapi gak pernah melakukannya. Mau sampai kapan? Amin, amin, amin terus, tapi tidak berubah hidupnya. Itu sama orang yang sakit imun. Sudah imun sistemnya udah itu. Terhadap kebenaran sudah tidak mempan. Sudah biasa amin. Mereka pikir semua firman sama kalau dibaca dari Alkitab. Tidak sama. Kalau yang baca setan pakai ayat Alkitab loh, saudara. Hati-hati. Tapi diartikan lain. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengartikan Alkitab lain, diplesetkan, itu sebenarnya dia sedang digiring oleh setan. Menjadi alat di tangannya. Menjerumuskan saudara-saudara. Hati-hati itu. Ya. Ingat baik-baik. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya. Mulai hari ini diingat baik-baik. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Hati-hati saudara, di dunia ini banyak jebakan. Kelihatannya diambil dari Alkitab, padahal tidak. 2000 tahun yang lalu, Tuhan berinkarnasi menjadi manusia agar manusia tidak tinggal di dalam kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ayat ini diambil dari perjanjian lama, saudara. Tapi ketika ada di perjanjian lama, yang dimaksud bangsa terpilih adalah Israel. Tetapi ketika di zaman Tuhan Yesus, yang dimaksud bangsa yang terpilih adalah orang yang hidup oleh iman. Itulah anak-anak Abraham. Itulah Israel sejati. Bukan Israel secara keturunan genetik, tapi Israel yang hidup oleh iman. Jadi tidak ada lagi kafir non-kafir, tidak ada lagi. Semuanya yang hidup oleh iman, dialah anak-anak Abraham. Amin, saudara. Kita semua anak-anak Abraham. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Imamat itu maksudnya imam. Tetapi kita semua adalah imam-imam di kerajaan yang rajani. Kenapa kita disebut imam? Karena imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Karena kita bukanlah orang luar. Kita ada di dalam bait Allah. Kitalah imam. Itulah sebabnya tubuh kita adalah bait Allah. Bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus itulah yang memimpin kita
kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah yang nanti kalau kita mati, yang akan membangkitkan kita. Sama seperti dahulu Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Artinya kita akan bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit. Ada tubuh fisiknya lagi. Itulah sebabnya kita akan diangkat ke surga dengan tubuh fisik. Itulah sebabnya surga itu dunia fisik, bukan dunia roh. Banyak orang mengertinya surga itu dunia roh, Pak. Di sana kita melayang-layang. Jadi roh katanya. Banyak kan nonton film Casper itu pasti. Kalau di surga roh berarti nggak hidup lagi dong. Bukan bangkit namanya. Kalau di surga roh bagaimana kita bisa mengasihi yang lain? Pas mau meluk itu, kan roh, asap, nggak bisa. Nggak bisa mengasihi. Makanya kebangkitan itu adalah kebangkitan daging. Tapi tentu saja bukan daging yang sekarang. Sebab darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun di antara kita yang darah dagingnya masuk surga, nggak ada. Yang masuk surga adalah jiwa dan roh kita. Yang diberi tubuh kemuliaan. Tubuh yang baru. Yang tidak bisa mati lagi. Itulah surga. Surga itu nyata. Sebab Allah bukanlah Allah orang mati. Tapi Allah orang hidup. Di surga sana kita hidup. Tidak pernah tua. Ibu-ibu tidak perlu lagi tarik-tarik, apa itu? Pakai benang katanya. Nggak perlu lagi. Mulus terus. Tidak perlu nyemir-nyemir lagi. Rambutnya hitam. Selama-lamanya. Tapi pastikan kita semua hidup dalam terang. Sebab tidak ada kegelapan di sana. Kegelapan sudah berakhir. Ya. Itulah sebabnya terang itu harus dimulai hari ini. Kita lanjutkan dulu. 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani bangsa yang kudus. Artinya kita harus hidup kudus. Kan imam harus hidup kudus. Kalau enggak diusir dari bait Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita semua itu dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terangnya yang luar biasa. Terangnya yang menakjubkan. Itu maksudnya. Jangan hidup di dalam kegelapan situ terus. Nanti kau binasa. Dipanggil keluar. Jangan gerombol di situ. Keluar. Keluar kepada terangnya yang ajaib. Kata ini, yang di ayat ini, memanggil kamu keluar. Itulah yang dimaksud dengan eklesia. Ek itu artinya keluar. Eklesianya dari kata kaleo. Kata kerjanya kaleo. Kaleo itu memanggil. Memanggil keluar. Jadi gereja itu asal kata dari kata Portugis. Asal katanya igreja. Igreja. Ya. Igreja itu dalam bahasa Yunaninya itu eklesia. Berasal dari bahasa Latinnya eklesia juga. Jadi gereja itu haruslah fungsinya yang terutama adalah memanggil keluar umatnya yang masih hidup dalam kegelapan. Kepada mana? Ditujukan kepada terangnya yang ajaib. Itu fungsi gereja. Bukan arisan. Kumpulin duit, saya mau bangun gedung. Arisan itu. Bukan nggak boleh sih, bangun gedung boleh. Tapi harus menolong jemaat banyak juga. Jangan cuma gedung terus. Bayangkan kalau saya begitu, saudara. Saudara janji iman, bikin gedung saya. Udah dapat gedung ini satu. Terus ya saudara, di gedung kedua, gedung ketiga. Sampai kapan? Kita itu harus jadi berkat, nggak usah nunggu kaya.
Selama kita bisa memberkati, kita berkati. Yang saya sebut berkat itu bukan uang loh ya, bukan hanya uang. Perhatiannya kita, pertolongan, macam-macam itu berkat. Itulah yang dimaksud terang yang memancar dari diri kita itu. Kasihnya Tuhan memancar dari diri kita. Itulah terang. Orang yang hidup dalam terang jadi kelihatan. Tidak memancar apa-apa. Orang yang hidup dalam terang itu mengorbankan diri. Contohnya Tuhan Yesus. Mengorbankan diri. Orang yang hidup dalam kegelapan kebalikannya. Makan korban. Jadi yang mana kita? Masing-masing bertanya. Apakah selama ini aku mengorbankan diri atau makan korban? Kadang-kadang suami itu korbannya itu istrinya. Kalau sama istri kasar sekali. Bagaimana mau jadi terang? Para suami tersinggung. Enggak apa-apa, tersinggung itu sehat. Tapi setelah tersinggung mesti bertobat. Ada amin? Sedikit yang bertobat. Begitu juga dengan istri. Layani suamimu dengan baik. Jangan cerewet. Wow, amin juga. Para suami yang amin. Aduh. Kalau dua-duanya amin bagus. Jadi semuanya hidup dalam terang. Jangan rumah tangga, lampunya sih terang sih. Tapi berantem terus. Itu dalam kegelapan itu. Oke, jadi fungsi gereja yang terutama itu. Dulu kamu bukan umat Allah. Sekarang kamu jadi umat Allah. Jangan hidup dalam gelap terus. Sebab Tuhan menyediakan terangnya yang ajaib. Ajaib loh terangnya Tuhan itu. Banyak orang tidak mengenal ajaibnya di mana. Gereja itu eklesia. Memanggil keluar supaya kita semua hidup dalam terang. Seperti Tuhan sudah memberikan teladan, ini loh terang. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Akulah terang dunia. Jika tidak demikian, maka itu bukan gereja. Itu organisasi. Dinamain gereja. Gereja Tuhan yang sebenarnya memanggil orang keluar dari kegelapan. Supaya hidup di dalam terangnya yang ajaib. Bukan cuma terang loh, terangnya yang ajaib. Ibu-ibu itu ya kadang-kadang ditindas oleh suaminya. Balik lagi. Tapi hari ini ibu-ibu senang kayaknya ya. Suami-suami suka menindas istrinya. Istrinya nggak dikasih belanja. Waduh, mengerikan. Ya. Istri juga ada yang menindas suaminya. Sama suami nggak setia. Waduh. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Jika kita tidak keluar dari kegelapan itu, binasa loh. Hati-hati. Ada orang yang pikirannya ingin berbuat dosa terus. Karena dosa itu kan enak. Ya, pikirannya begitu terus. Itu dia pikirannya aja kegelapan itu. Jika kita mau lepas dari gelap itu, kan kita dipanggil keluar nih. Kita harus, iya Tuhan. Nurut saja. Kalau enggak untuk apa Bapak Ibu ke gereja itu untuk apa selama ini? Untuk apa? Ngumpul-ngumpul, kasih persembahan, udah. Kayak absen gitu lah kalau ke gereja, udah absen Tuhan. Begitu. Kalau kita ke gereja itu, ingat baik-baik fungsi gereja itu, kita dipanggil keluar supaya tidak hidup dalam kegelapan, supaya menuju terangnya yang ajaib. Langkah pertamanya apa? Matikan manusia lamamu itu, yang ingin ini, ingin itu, nggak pernah puas, pengen ini, pengen itu, keinginannya banyak, egonya tinggi.
Tuhan padahal berkata begini loh. Kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kau nggak bisa jadi muridku, kata Tuhan Yesus, kalau kau tidak melepaskan diri dari segala milikmu. Banyak orang tuh begini, enggak, aku memang begini. Sejak lahir aku memang begini. Nah, yang begitu nggak bisa berubah itu. Kau lahir nggak gitu deh dulu kayaknya. Ketika lahir bayi itu kan lucu gitu, polos. Jangan ngaku-ngaku sejak lahir begitu ya. Enggak, waktu lahir polos, lucu. Imut-imut. Begitu gede jadi amit-amit. Aduh, nggak ada orang dilahirkan udah begitu, itu nggak ada. Itu pasti mendapat asupan yang tidak sehat. Sehingga ia hidup dalam kegelapan. Saudara, langkah pertama, kalau mau keluar dari kegelapan, lepaskan segala milikmu. Lepaskan itu bukan rumah dijualin semua dikasih gereja loh. Sekali lagi ya, saya ulang-ulang terus nih. Bukan itu. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Harus digunakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu bukan untuk gereja saja. Untuk Tuhan itu sekolahkan anak, orang tua, pasangan hidup, diberi nafkah, anak dididik yang benar. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita tolongin. Kalau kita mampu, kan begitu. Ya, amin ya. Dibutuhkan kerelaan. Banyak orang nggak rela melepaskan diri. Katakan saudara, Tuhan aku rela. Ya, kalau nggak bisa jadi murid Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Langkah pertama, relakan saudara. Udah jangan pelit. Semuanya milik Tuhan. Tapi jangan boros juga. Karena milik Tuhan bukan milikmu. Nggak boleh pelit, nggak boleh boros. Harus tepat seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Perhatikan itu liriknya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku. Kenapa bejana jiwa kita ini perlu dikosongkan? Kenapa? Karena keinginan manusia itu tidak pernah puas. Kalau nggak dikosongkan keinginannya terus begitu. Seperti gelas yang bawahnya nggak ada dasarnya. Diisi apapun lolos terus. Orang gajinya 2 juta kurang. Setelah jadi 4, double loh itu. Kurang. Setelah jadi 8, kurang. 16 masih kurang. Saya pernah cerita ya. Ada orang pendapatannya 200 juta sebulan. Tapi dikejar-kejar debt collector. Bingung nggak? Itu buat apa itu uangnya? Saya juga bingung tuh. Bisa dikejar-kejar debt collector. Ternyata rumahnya mewah. Mobilnya berderet-deret, mobil sport. Semuanya ngutang. Ya terang aja habis uang berapapun. Saudara jangan pernah beralasan apapun ya. Terutama anak muda nih.
Kalau ada anak muda sana yang dengar ya. Nanti anak muda bekerja dapat uang. Nggak bagi orang tua, aku masih kos. Oke. Setelah kos naik-naik, gajinya naik terus, aku mau beli motor. Aku mau beli mobil. Aku mau beli rumah. Sebentar lagi aku married mah, nggak bisa kasih. Udah married, sebentar lagi punya anak. Sebentar lagi mati. Alasan melulu. Aduh, berapapun kasih orang tuamu ketika masih hidup. Kasih pasangan hidupmu ketika masih hidup. Anak-anakmu, saudaramu. Bahkan orang-orang yang kita kenal. Bukan saudara, kita kenal aja. Kita itu ada beban loh. Kemudian nanti ada di surga Tuhan. Di dunia ini menderita. Tidak ideal. Iya. Kita harus keluar dari paradigma lama kita, cara berpikir kita yang lama. Supaya kita bebas. Tidak tergantung dari apapun, tidak ada ikatan apapun. Kosongkan keinginan kita. Aku tidak punya keinginan Tuhan. Tapi jangan dibiarkan kosong ya. Penuhi dengan gairah surgawi. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan dikosongkan lalu menyendiri di kamar. Bukan. Ya. Jadi saudara, Lukas 42 ayat 35. Lukas 42 ayat 35. Sebentar ya. Salah ayatnya salah. Bentar. Salah tulis ini. Oke, gak apa-apa. Tetapi intinya begini. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 itu. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Tuhan yang bicara, akulah terang dunia. Jadi barang siapa mau hidup dalam terang, datanglah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Setelah itu, kamu adalah terang dunia. Matius 40 ayat 14. Kita semua harus jadi terang dunia. Sebab kita murid Tuhan Yesus. Mulai sekarang hati-hati ya. Bicara, engkau makan, minum, atau apapun lakukan untuk Tuhan. Bertobat. Suami-suami, istri-istri, semua bertobat. Hidup cuma satu kali. Untuk apa hidup dalam gelap? Untuk apa? Saya cuma mau tekankan sekali lagi ya. Jadi fungsi gereja yang utama adalah membawa jemaat dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau itu tidak berfungsi, tinggalkan gereja itu. Ngapain buang waktu? Kalau saudara keluar dari kegelapan, itu ciri kebenaran. Jangan buang-buang waktu. Itu sebabnya di gereja harus jadi teladan semua. Mengapa? Sebab melalui teladan hidup kita, maka spirit itu diimpartasikan. Roh kita itu diimpartasikan. Roh apa yang diimpartasikan selama ini? Diperiksa. Aku kalau mendengar firman, aku tergerak nih untuk hidup kudus. Itu impartasi roh kebenaran. Beda, aku sudah ngerti, aku sudah selamat, terus gak melakukan apa-apa. Itu perlu dicurigai itu yang begitu-begitu. Kita itu hidup sekali itu ikut pertandingan yang diwajibkan supaya kita menuju terangnya yang ajaib. Itu sebenarnya hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 49 ayat 8. Sebab kamu adalah terang dunia. Matius 40 ayat 14. Kan begitu. Terangnya yang ajaib. Apa yang dimaksud ajaib? Saudara tahu gak sih kegelapan itu apa sebelum kita bicara terang? Apa yang dimaksud kegelapan oleh Alkitab? Orang yang tidak mengerti kebenaran itulah kegelapan. Gak ngerti. Bagaimana, gak mengenal Allah ya binasa. Hidup dalam kegelapan.
meraba-raba. Yang kedua, hidup dalam kejahatan itulah kegelapan. Manusia itu tidak diciptakan supaya berbuat jahat. Manusia itu diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah. Yang hidupnya suci, kudus, tak bercacat, tak bercela. Ada lagi manusia-manusia yang terikat oleh roh-roh jahat. Okultisme. Sukanya ke dukun. Ya. Okultisme. Di gereja pun sukanya yang model perdukunan. Ada air minum nggak? Saya doain. Bawa pulang. Nanti kalau ada setan siram aja pakai air minum itu. Semprot. Yang begitu-begitu. Itu ajaran kegelapan itu sebenarnya. Kenapa? Karena roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita nggak perlu air minum yang didoakan dan sebagainya. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Ada amin nggak ini? Jadi kalau saudara lihat roh jahat, lihat setan, lawan saja, ada roh Allah dalam diri kita. Nggak usah bingung cari, mana tadi air yang didoakan tadi? Mana pendetaku? Telat. Ada roh Allah dalam diri kita. Hiduplah dalam terang. Sebab roh sang terang itu ada dalam diri kita sudah. Kalau kita hidup dalam gelap, binasa. Ya, ikatan roh jahat. Segala ikatan roh jahat itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali. Ada panggilan khotbah ya Pak? Oke. Dan segala keinginan yang membinasakan, itulah kegelapan. Jadi kalau Tuhan memanggil kita semua keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, caranya gimana? Dicatat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya semua sudah diberikan oleh Tuhan. Berkali-kali saya ulang. Tuhan mati di kayu salib supaya kita dikuduskan oleh darahnya. Supaya kita diampuni dosa kita. Yang lalu gak diingat oleh Tuhan. Tapi jangan diulang lagi. Roh Allah diberikan kepada kita, Roh Kudus. Diberi firman Tuhan, belajar yang benar. Dan penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi terang dunia. Supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Itulah sebabnya dari gelap ke terang itu tidak otomatis. Kita harus belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan yang benar. Belajar melakukannya melalui proses panjang, lewat penderitaan, lewat kesulitan dan sebagainya. Harus belajar. Tidak otomatis seseorang bisa jadi terang dunia, enggak otomatis. Semuanya harus belajar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Kenapa seseorang letih lesu berbeban berat? Karena hidupnya di dalam kegelapan, meraba-raba sana sini, nabrak sana, nabrak sini. Banyak masalah akhirnya yang tidak perlu terjadi seharusnya. Itulah sebabnya Alkitab juga menekankan, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Tetap di dalam firman itu begini, di gereja amin. Keluar dari gereja tetap di dalam firman. Jangan keluar dari gereja lupa semuanya. Tetap setiap saat di dalam firman. Engkau benar-benar adalah murid-Ku. Dan jika kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan membuat the truth will set you free. Bebas, merdeka. Merdeka dari apa? Dari kegelapan. Dari segala ikatan. Dari segala keinginan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Amin ya semua ya. Jadi supaya terang hidup kita. Apanya yang terang? Pikiran kita terang. Perasaan kita terang. Keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita terang semuanya. Jadilah anak-anak terang. Itulah yang ditulis di Alkitab dengan kalimat lain dalam Ibrani 12 ayat 10. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Atau dalam 2 Petrus 1 ayat 4 mengenakan kodrat ilahi. Bukan menjadi orang beragama tapi hidupnya menjadi terang. Sehingga sekeliling kita menjadi melihat terangnya yang ajaib itu.
Kalau orang melihat ya, dulu dia itu ngomongnya kasar loh. Kasar, pelit, egois. Pokoknya nggak enak deh dengar dia itu. Tapi kok sekarang berubah ya. Terangnya ajaib. Manusia yang keras hati itu, suatu hari bisa lembut, bisa berubah. Itulah terangnya yang ajaib. Tapi manusianya harus rela melepaskan segalanya. Pasti terjadi keajaiban. Dan dari hidupnya bersinar-sinar terang yang luar biasa. Yang orang akan melihatnya, yang ini belum pernah aku lihat. Yang ini pasti dari surga. Yang ini pasti benar Allahnya. Ini Tuhannya pasti benar. Begitu. Jadilah terang yang ajaib, saudara. Karena kita semua anak-anak terang yang ajaib. Ya, begitu. Sehingga kita bisa mengatakan, demikianlah hidupku Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kan begitu. Dalam setiap perbuatan, memuliakan Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan, dalam terang. Sehingga dalam setiap saat, meninggikan nama Tuhan. Kan gitu ya. Amin semua. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Setiap saat kalau kita hidup dalam terang itu otomatis mengalir. Sudah tidak perlu dipikir, aku mesti lakukan apa ya Tuhan. Dalam setiap perkataan, perbuatan kita pasti memuliakan Tuhan, pasti meninggikan namanya. Sebab kemanapun kita pergi, orang tahu ini Kristen. Apa artinya? Membawa nama Tuhan. Bayangkan kalau kemana saja kita pergi, orang tersakiti. Itu menghina nama Tuhan loh kita. Menjelek-jelekkan nama Tuhan. Ini bapaknya siapa ini? Ini Tuhannya siapa ini? Ya, setiap kita, setiap saat. Ingat saja lagu ini, saudara. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Saudara, sudah sering sekali kita mendengar khotbah ya. Tapi kalau khotbah itu satu kebenaran, satu plesetan, satu kebenaran, satu plesetan, terus begitu. Saudara kayak makan campuran aduk gak karu-karuan gitu. Saudara harus tetap di dalam firman. Dengarlah firman yang benar. Kalaupun tidak di gereja ini, pilih yang benar. Jangan sembarangan. Nanti makanan tuh gak karu-karuan. Saudara mau makan, gado-gado campur capcay, campur cabai, campur gak karu-karuan diaduk. Gak karu-karuan kan jadinya. Sama firman Tuhan, dua aduk gak karuan, bukan firman Tuhan itu namanya. Carilah yang murni.
yang akan membawa kita kepada kebenaran. Cirinya sederhana sih sebenarnya, yaitu yang menyenangkan Tuhan dalam segala hal, ya. Kita itu dibentuk oleh Tuhan loh, luar biasa sebenarnya. Ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Saudara katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba mengalah anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rencanamu yang sempurna. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami mau keluar dari cara hidup kami yang salah. Kami mau belajar sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, untuk mengosongkan bejana jiwa kami dan mengisinya dengan gairah surgawi, sehingga kami menjadi terang dunia. Dan dunia yang gelap ini boleh melihat terang. Terang-Mu yang ajaib melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Juga berkati kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada, juga seluruh jemaat baik yang hadir di tempat ini maupun yang online. Terima kasih Bapa, sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mari Bapak Ibu sekalian, kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah,
bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.